3, 2, 1. Kabar ini, kabar terkabar. Teman, welcome to Surabaya. This city is known as the busiest trading port in Asia, and coconut are one of its major export. Bapak Presiden, kami sungguh berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di acara ini di tengah kesibukan yang sangat padat. Kepemimpinan Bapak Presiden sangat berpengaruh dalam mendorong praktek pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau. Let me also thank all delegates and participants at the 51st International Cocotech Conference and Exhibition. Indonesia bangga memiliki kelapa sebagai komoditas unggulan dan merasa terhormat menjadi tuan rumah acara bergengsi ini. Kelapa merupakan komoditas penting yang berkontribusi besar bagi ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Indonesia juga merupakan eksportir utama produk-produk kelapa dan turunannya. Tidak hanya kelapa mentah, tetapi juga minyak kelapa, santan, kelapa parut, dan tentu air kelapa. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus berhenti mengekspor kelapa mentah saja. Setiap bagian dari pohon kelapa dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang bernilai. Saat ini kita mulai mengekspor nata de coco, briket arang, Bapak, tempurung kelapa. Produk-produk ini semakin diminati karena kualitas yang baik. Bapak Presiden, tamu undangan yang kami muliakan. Tema Cocotech ke-51 yaitu pemanfaatan potensi kelapa sebagai pohon kehidupan dan energi hijau. Menyoroti pentingnya sektor kelapa sebagai solusi berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bersama International Coconut Community dan pemangku kepentingan sektor kelapa lainnya. Cocotech berlangsung selama 4 hari, meliputi konferensi, pameran, kunjungan lapangan ke industri pengolahan kelapa. Kegiatan ini memberikan kesempatan berharga bagi para peserta untuk berdiskusi tentang inovasi dan praktek terbaik di sektor kelapa dalam skala global. Bapak Presiden, ladies and gentlemen, I encourage all participants to actively engage in this session and build collaboration to maximize the full potential of coconut. Let us this platform to motivate action, drive innovation, and promote a sustainable future for the coconut industry. Have a great conference in Surabaya, and I hope the event will be successful and achieve credible result. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan, Menteri Sekretaris Negara, yang saya hormati Executive Director of International Coconut Community, Dr. Zelvina C. Alnau, yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta Prokominda, para pelaku bisnis kelapa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Ke depan, ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia. Baik itu yang berkaitan dengan coklat, kakao, vanili,
kopi, lada, cengkeh, dan yang lain-lainnya. Dan yang terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa. Kita memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa, dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Dr. Zelvina, kita nomor 2 di dunia. Dan yang berpotensi berproduksi besar itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau. Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, 1,55 billion US dollar. Ini juga sebuah angka yang sangat besar. Dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa. Hal yang sangat penting menurut saya ada 2. Yang pertama, bagaimana kita bisa menaikkan peningkatan produksi kelapa. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah. Peningkatan produksi, saya kira saya tidak ingin menyampaikan, Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya, tetapi menurut saya kualitas bibit itu sangat penting. Kualitas bibit itu sangat penting. Dan yang kedua, pemeliharaan dan perawatan itu juga sangat penting. Biasanya kita nanam, biarin ada buah baru diambil. Enggak pernah yang namanya pemeliharaan. Yang ketiga, metode cara panen. Kalau kita memiliki jutaan pohon kelapa, menyiapkan orang yang memiliki skill untuk memetik kelapa, kalau kelapanya hanya 2 meter enggak apa-apa, tapi kalau kelapanya 20 meter, berapa juta pohon kelapa, berarti berapa orang yang harus disiapkan untuk memetik kelapa itu. Jadi kualitas bibit, pemeliharaan atau perawatan, dan metode cara panen. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi, nilai tambah yang besar itu sangat penting bagi negara kita, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja. Riset merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kelapa itu sampai 20 meter, 30 meter. Kalau ada kelapa yang langsung bisa dipetik dari bawah, akan lebih baik. Tapi buahnya juga jangan buah yang jumlahnya sedikit, tapi buahnya yang banyak, lebih baik lagi. Inilah perlunya riset. Kemudian memanfaatkan teknologi, hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Ini penting, saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian juga kelapa bisa menjadi bioaftur. Ini juga menjadi pekerjaan besar kita agar penggunaan ini bisa semakin meningkat dan diminati negara-negara lain. Konferensi ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa kita, memperluas networking, memperluas jejaring, dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan industri kelapa di Indonesia. Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi,
memajukan industri kelapa yang berkelanjutan, yang mendukung ekonomi hijau dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi dan pameran internasional Kokotex ke-51 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk mendampingi Presiden di atas panggung, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perdagangan, Penjabat Gubernur Jawa Timur, dan Direktur Eksekutif ICC. 3, 2, 1.